Dia yang ingin mati. Hati-hati. Tuan Lembah Gongsan, kau akan menderita seperti ini, aroma teratai barat mungkin. Pendeta negara, jika kau meremehkanku, nanti turunlah ke arena. Saat ini tak perlu repot memberi petunjuk. Hari ini akan kuperkenalkan pedang, in yang kakao.
Bibi? Ah, Bibi, kena racun Qinghua. Hahaha, kata-kata cinta, kata-kata cinta, hahaha. Bibi, jangan lihat aku, juga jangan pikirkan aku. Mungkin rasa sakitnya akan berkurang. Kalau tak kulihat, bagaimana mencoba pedang gadis giok ini? Bibi, istirahat dulu, jangan bergerak. Guo'er. Kau menang, bunuh kami berdua sekaligus. Bibi. Tangkap. Semua, permisi dulu. Ikut aku. Tuan Lembah Gongsan, apa rencanamu menghadapiku? Adik Liu. Kita masih punya janji pernikahan. Bukankah sudah kukatakan? Aku juga sudah bilang, jika kau bunuh Guo'er, aku juga takkan hidup. Aku takkan membunuhnya. Lalu apa maumu? Tuan Lembah, bunga cinta sudah dipetik. Tuangkan semuanya padanya. Guo'er. Bibi. Guo'er. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Adik Liu. Hari ini seharusnya hari bahagia kita berdua. Tapi diacak-acak oleh anak itu, Yang Guo. Aku tak kenal dia, tak ada permusuhan. Awalnya tak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin tulus menjalin ikatan abadi denganmu. Hari ini, berkah atau musibah. Semua tergantung pilihanmu. Andai tahu akan seperti ini. Lebih baik kamu tidak menyelamatkanku dulu. Biarkan aku mati tanpa suara. Lebih baik untuk kita bertiga. Adik Liu. Aku bisa menyelamatkanmu, itu artinya kita punya jodoh. Aku setia padamu. Apakah kamu masih belum mengerti sekarang? Tuan Gongsan, kamu memaksaku untuk menikah. Padahal kamu tahu aku tidak akan bahagia seumur hidup. Apa untungnya bagimu melakukan ini? Aku ini orangnya, apa yang kukatakan itu yang kulakukan, tidak pernah mundur. Orang lain menghinamu, bilang akan menikah denganku. Harus benar-benar menikah denganku. So bahagia atau sengsara. Sebenarnya dunia ini tak terduga, siapa yang tahu apa yang terjadi besok? Ya. Gong Sunzi, kamu tidak tahu malu. Dengan cara yang hina seperti ini, memaksa bibiku menikah denganmu. Kamu berubah karena terluka oleh bunga cinta, setiap 1 jam. Rasamu akan bertambah sakit. Setelah 36 hari, kamu akan mati karena rasa sakit yang hebat. Dalam Shar Jam. Aku masih punya obat rahasia yang bisa menyembuhkanmu. Tapi setelah 1 hari, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hidup atau matinya dia tergantung padamu. Aku tidak berniat mencelakanmu. Kamu bisa tenang. Dalam Shar Jam. Jika kamu berubah pikiran,
berteriak sekali. Aku akan segera membawa obat untuk menyelamatkan nyawanya. Ah, kamu tunggu dulu. Ah, Aku setuju. Cepat bawa obat untuk menyelamatkannya. Malam ini setelah malam pengantin. Besok pagi aku akan ambil obat untuk menyelamatkannya. Tidak. Kamu harus menyembuhkannya dulu. Adik Liu. Kamu menganggapku bodoh? Kamu menyetujuiku. Hanya ingin menipu obat untuk menyelamatkannya, bukan? ah jangan, Bibi jangan setuju dengannya, aku lebih baik mati. Daripada kamu menikah dengan orang lain, Bibi. Bibi, Bibi, Guoer. Bibi. Kamu tampar aku sampai mati saja. Baik. Aku akan membunuhmu dulu. Aku akan bunuh diri. Ikut kamu pergi. Mengapa langit begitu tidak adil? Guoer. Aku akan menderita bersamamu. Bibi, Bibi. Guoer. Bibi. LVE. Kamu rawat Nona Liu dengan baik. Jangan pergi selangkapan. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ya, Adik Liu. Aku tahu kamu juga keracunan King Hua. Tapi aku tidak bisa memberimu penawarnya sekarang. Karena aku takut kamu memberikannya dulu ke Yang Guo. Jadi maafkan aku, tunggu sampai setelah malam pengantin. Aku pasti akan menyembuhkanmu.
Nona Gongsan. Aku datang untuk menyelamatkanmu, paling-paling dia menghukumku berat. Tidak ada hubungannya dengan nyawa. Nona Gongsan, kau begitu berhati mulia. Bagaimana aku bisa membalasnya? Aku tidak perlu balasan, aku hanya ingin kau. Ingin aku apa? Aku hanya ingin saat kau bersama Nona Long nanti. Sesekali ingat padaku. Aku dan bibiku. Seumur hidup tidak akan melupakanmu. Aku akan membawamu mencari penawarnya. Ayo. Ayo. Ini, cepat. Kau pegang. Kosong. Penawarnya awalnya disimpan di sini? Awalnya di sini. Ah? Masih ada di atas, kemari. Di sebelah mana? Oh, Kakak yang cepat sembunyi. Cepat, cepat, cepat. Cepatlah, depan. Ayah. Apa yang kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Ah, ayah. Kau mencuri penawar untuk Siang Guo itu, benar kan? Ah, aku tidak. Le Fei, kau adalah putri kandungku. Mengapa berkali-kali mengkhianatiku? Terakhir kau membawa Nona Liu menemui Yang Guo. Kau pikir aku tidak tahu? Aku juga tahu. Kau sudah lama menyukai Siang Guo itu. Aku sebenarnya ingin melepaskannya, tapi mengapa kau begitu tergesa-gesa? Aku sebenarnya ingin, setelah menikah dengan Nona Liu, ayah akan menikahkanmu dengannya. Sekarang ayah hanya memikirkan pernikahannya sendiri. Mana sempat memikirkan putrinya? Benar, putri mengagumi kakak yang karena jujur. Perhatian mulia. Tapi putri juga tahu, di hati kakak yang hanya ada Nona Long seorang. Putri menyelamatkannya. Karena putri tahu, ayah sama sekali tidak berniat melepaskannya. Ayah bahkan ingin dia mati. Gagasan Nona Long benar-benar luar biasa. Kurang ajar. Kamu berani mengatakan hal seperti itu padaku. Aku membesarkanmu, sekarang kamu malah menggigit tangan yang memberi makan. Benar-benar memelihara harimau yang akhirnya menerkam. Bawa ke sini. Apa? Kamu masih berpura-pura, bawa pil cinta terlarang ke sini. Ayah, aku benar-benar tidak mengambil pil cinta terlarang itu. Aku akan memaksamu. Awalnya aku berniat mengambil pil cinta terlarang untuk menyelamatkan kakak yang. Tapi saat aku datang, kotak obat itu sudah kosong. Jika benar-benar mendapatkan obat penawarnya, aku sudah lama menyelamatkan kakak yang. Untuk apa aku masih di sini? Baik. Kamu tidak mengaku. Aku akan mengurungmu di sini. Aku tahu pil cinta terlarang ada padamu. Meskipun kamu mengambil pil cinta terlarang, kamu tidak bisa menyelamatkan Yang Guo. Jam kemudian, racun akan masuk ke jantung. Saat itu sudah tidak bisa diselamatkan. Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Baik, jika ayah tidak percaya pada putrimu, maka putrimu akan membuktikannya. Lihatlah apakah ada obat penawar di tubuhku.
Sudah. Ayah percaya padamu. Demi kamu juga, ayah akan mengampuni nyawa anak itu. Aku akan mengizinkannya keluar dari lembah. Terima kasih, Ayah. Tapi kamu lebih dulu membantu orang luar. Masuk ke perpustakaan tanpa izin, mencoba mencuri. Kamu tahu menurut aturan lembah, hukuman apa yang pantas? Hukuman mati. Benar. Meskipun kamu adalah putri kandung ayah. Tapi aturan ratusan tahun di lembah tidak bisa dilanggar. Ayah terpaksa tidak bisa memaafkanmu. LVE. Ayah bertanya sekali lagi. Jika kamu berjanji, tidak akan membantu Yang Kuo lagi. Aku akan mengampunimu. Tapi aku hanya bisa mengampuni satu orang. Kamu mau aku mengampuni kamu atau dia? Ampuni dia. Putriku memang punya hati dan prinsip. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginan kalian. Tunggu sebentar. Aduh, Aduh, Kakak Yang. Kakak Yang, Kakak Yang. Kakak Yang. Aduh. Kakak Yang. Tak kesangka kita mati bersama. ini semua salahku. Yuya. Kakak Yang. Aku takut. Aku tidak takut. Kenapa ada kolam dalam di bawah ruang baka? Kamu juga tidak tahu? Setelah ibu meninggal, ayah sangat dingin padaku. Sepertinya dia takut bertemu denganku. Takut bertemu. Jangan-jangan kamu bukan anak kandungnya? Ah, kamu terlalu berisik.
memelihara buaya untuk membunuh sangat licik. Ayahku meminta maaf padamu, Hachi. Di sini sangat dingin. Pakai bajuku dulu, jangan sampai kedinginan. Apa ini? Kenapa bisa jatuh dari bajumu? Pil cinta yang pahit. Nona Fe. Adik Lu. Bukankah kamu harus memakai baju pengantin? Aku tunggu Nona Fe kembali dulu. Jangan tunggu, dia tidak akan kembali ke sini. Aku menyuruhnya mengurus hal lain. Ada perlu dengan dia? Aku ingin bertemu Boer. Sudah kukatakan. Setelah kita menikah, aku akan melepaskannya. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitinya. Mau memakanku? Tidak semudah itu. Hahaha, baiklah kalau kalian suka bermain. Mari bermain. Ayo, 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 kejar aku. Ayo, ayo, ayo. Haiya. Kakak yang... Aduh, kupukul kepalanya sampai lepas. Apa ini? Setengah jamur Lingzi ini. Bukankah ini yang dicuri si bocah nakal dari ruang jamur ayahku? Ah, aku tahu. Pasti si bocah tua yang menyelipkannya di tubuhku. Waktu itu dia telanjang di depan ayahmu di lobi. Untuk membuktikan dia tidak mencuri barang itu, dia diam-diam menyelipkannya ke tubuhku. Pantas saja waktu mengembalikan gunting besar padaku, dia bilang ada yang datang ada yang pergi, ternyata maksudnya ini. Ah, kemampuan orang tua itu. Aku bahkan tidak mencapai setengahnya. Kak Yang, cepatlah minum pil cinta terlarang ini. Hati-hati, hanya ada satu ini. Apa? Hanya satu? Ayahmu tidak punya cadangan? Aku pernah dengar kakak senior bilang, sebenarnya ada banyak pil cinta terlarang di lembah ini. Tapi entah kenapa, sekarang hanya tersisa satu. Dan membuat pil ini sangat sulit. Banyak bahan obat langka yang tidak bisa. Karena itu, kakak senior selalu mengingatkan kita, harus sangat berhati-hati dengan racun bunga cinta yang mematikan. Luka kecil akibat duri bisa sembuh sendiri dalam beberapa hari. Tapi jika keracunan terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Karena satu pil cinta terlarang hanya bisa menyelamatkan satu orang. Kenapa kamu tidak meminumnya?
Ayo kita cari cara untuk naik. Yang Guo yang muda itu sembrono. Mana bisa menandingi kesetiaanku. Sejak istriku meninggal, aku hidup sendiri tanpa menikah lagi. Sampai bertemu denganmu. Aku akan mencintaimu seperti mencintai istriku. Setia tanpa syarat, cinta yang tulus, langit menjadi saksi. Kamu sangat mencintai istrimu. Ya, istriku tercinta. Dia adalah wanita yang sangat pengertian dan langka. Wanita yang bijaksana dan berbudi luhur. Dia sangat terkenal di dunia persilatan. Adik dari ketua kelompok telapak besi, Qiu Qianren. Di dunia persilatan, dia dijuluki bunga teratai telapak besi, Qiu Qianqi. Kakak Yang, apa kabar? Kamu baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat pakai bajumu. Kakak Yang, lihatlah. Hahaha. Tamu Yang Guo dan Nona Gongsan menghadap senior. Hahaha. Nona Gongsan adalah... Putri dari Tuan Gongsan, pemilik lembah ini. Apakah Tuan Gongsan yang kamu sebutkan bernama Gong Sun Zhi? Ya, dia adalah ayahku. Bagaimana senior mengetahuinya? Kamu siapa? Nama kecilku Fei Hong, hijau seperti kelopak bunga. Kapan tanggal lahirmu? Untuk apa kamu bertanya? Hahaha, kamu berusia 18 tahun. Lahir tanggal 3 bulan kedua, waktu mau, benar kan? Bagaimana senior bisa tahu? Hahaha. Di bahu kirimu ada tanda lahir merah, bukan? Tanda di tubuhku ini. Selain orang tuaku, tidak ada yang tahu. Apakah senior mengenal ayahku? Apakah kamu mengenal ibuku yang sudah meninggal? Hahaha.
Tentu saja aku mengenalnya. Cepat tunjukkan bahu kirimu padaku. Apakah ada tanda lahir merah? Jika ada dusta sedikit pun, aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. HMPH. Hahaha. Anakku. Sayangku. Putriku yang manis. Ibu sangat merindukanmu. Meskipun aku lebih tua beberapa tahun darinya, tapi akhirnya aku tak tahan dengan kata-kata manisnya. Karena kebodohan sesaat, aku menikah dengannya. Belakangan baru tahu, dia menikah denganku. Hanya ingin mempelajari ilmu bela diri kelompok telapak besi kami. Tapi saat itu aku sepenuh hati padanya, sama sekali tidak memikirkan hal ini.
Jingan dan pelayan jalang itu berselingkuh di depan mataku selama bertahun-tahun. Bahkan berencana melarikan diri, ingin pergi jauh. Meninggalkan lembah tanpa cinta, tidak pernah kembali. Kebetulan saat itu aku bersembunyi di balik pohon besar. Dia hanya bisa merasakan kebahagiaan sebagai manusia bersama pelayan jalang itu. Baru bisa merasakan kebahagiaan sebagai manusia. Pelayan jalang itu juga memujanya sebagai pria terhebat di dunia. Pahlawan terbesar, dia bukan apa-apa. Dia tidak layak mengikat sepatu kakak sulungku, bahkan membersihkan toilet kakak keduaku pun. Kakak keduaku akan menendangnya pergi. Lalu aku melemparkan mereka ke semak bunga cinta, membuat mereka keracunan bunga cinta, kemudian aku menghancurkan semua obat penawar, hahaha. Kau terkejut apa? Mendengar senior bertindak begitu tegas, aku tak bisa tidak mengaguminya. Kedua orang itu berlutut memohon agar aku mengampuni nyawa mereka. Aku mengeluarkan pil Jueking dan meletakkannya di meja. Ku bilang pada mereka, pil Jueking hanya tersisa satu. Hanya bisa menyelamatkan satu nyawa, selamatkan dirimu atau dia, terserah kalian. Saat itu si jalang itu kesakitan sampai berguling-guling di tanah. Gong Sunji mengkebat pedang panjangnya dan berkata, Ruer, kita akan menjadi suami istri di alam baka. Ruer melihat dia vegetasi dan penakasi. Lalu berjuang untuk berkata, Kakshi, mari kita mati bersama. Gongsan langsung menusuk dada, hahaha. Lalu menghukum mati dia. Takdir memang kejam. Dunia ini penuh ketidakpastian. Setelah istriku meninggal, aku sangat menderita sampai ingin mati. Kubuatkan pemakaman yang megah untuknya. Aku membesarkan putri kami sendirian sampai dewasa. Tapi di hatiku, aku sangat merindukannya. Di lembah ini memang ada banyak wanita cantik, tapi aku tetap tidak bisa mencintai orang lain. Selama belasan tahun ini, aku tetap melajang. Mempertahankan cinta sejati yang tak pernah padam untuk istriku. Awalnya kukira, tidak ada lagi wanita di dunia ini yang bisa membuatku tergoda. Aku akan kesepian sampai tua, sampai mati. Bantuku lepas dari penderitaan. Itu juga alasanmu ya? Tidak bisa dikatakan begitu. Niatku sebenarnya benar-benar ingin membuatmu melupakan masa lalu. Hidup bahagia bersamaku di lembah ini seumur hidup. Setelah Gong Sunzi membunuh Rower, kukatakan padanya, sebenarnya aku masih punya satu pil Jueking lagi. Kalau mereka berdua teras memohon padaku, aku bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua. Gong Sunzi mendengarnya lalu tertawa terbahak-bahak, bilang, Kak Ci, aku tidak menyesal, mulai sekarang aku akan setia padamu sepenuh hati. Tidak akan melihat wanita lain lagi. Aku pikir dia benar-benar menyesal, hatiku luluh dan memaafkannya. Tak disangka,
Si pengkhianat ini punya niat jahat. Bahkan dia menaruh obat bius di minumanku, membuatku pingsan. Lalu memotong urat tangan dan kakiku. Dan melemparku ke dalam lubang dalam ini. Adik Liu, aku ceritakan semua ini hanya untuk membuktikan. Aku bukan orang yang kejam dan tak berperasaan. Tindakanku terhadap saudara Yang Guo. Aku tahu itu agak berlebihan. Itu karena aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa tidak melakukannya. Mohon pahami perasaanku padamu. Kalau kau begitu mencintai mantan istrimu, mengapa kau langsung jatuh cinta padaku? Kalau kau begitu mencintainya, mengapa kau memaksaku menikahimu? Mencintai seseorang haruslah setulus hati. Tak peduli dia hidup atau mati. Benar kan? Adik Liu, niat baikku masih belum kau pahami. Aku ingin menikahimu karena kau sangat mirip dengan istriku yang kucintai. Melihatmu seperti melihatnya hidup kembali. Bisa bertemu denganmu adalah anugerah dari langit. Jangan anggap aku terlalu buruk. Kalau kau hanya ingin menikahi seseorang yang mirip istri tercintamu, kenapa tidak membuat patung batu yang menyerupainya dan merindukannya siang dan malam? Lebih baik daripada memaksa orang lain. Tak perlu banyak bicara. Karena kau sudah setuju menikah denganku, kau tidak bisa mengingkari janji. Malam ini kau istirahatlah, besok kita akan menikah. Setelah kita menikah, kau akan mengerti perasaanku. Syukurlah langit masih adil, aku selamat dari maut. Aku merangkak sampai ke lubang ini. Hidup dengan memakan buah kurma dari pohon ini sampai sekarang. Senior. Urat tangan dan kakimu rusak. Bagaimana kau bisa memetik buah kurma ini? Kau sangat berani. Kau meremehkanku ya? Oh. Wah. Hahaha. Hehe Zhao Ting. Lehei gone? Kungfu saya dihancurkan, tapi tenaga dalam malah bertambah. Oh ayah, kalian bisa sampai di sini gimana? Senior. Kami juga didorong ke bawah oleh Gong Sun Zi. Sherfu. Kemarin diganggu oleh Yang Guo, sampai kacau balau. Hari ini aku tidak mau ada kesalahan lagi. Kamu suruh mirid-mirid di lembah, patroli di mana-mana. Kalau ada orang yang mengganggu lagi, sayap. Lalu tamu-tamu yang bersama Yang Guo itu? Tidak ada gerakan, murid sudah menyuruh orang mengawasi mereka. Bagus. Beberapa orang ini aneh. Seperti ada hubungannya dengan Yang Guo tapi juga tidak.
Ente apa hubungan mereka? Bagaimanapun juga. Jangan sampai lengah. Murid mengerti. Gong Sunzi. Dasar binatang terkutuk. Lebih hina dari anjing dan babi. Telur busuk yang ususnya bolong dan hidungnya tembus. Mati pun tak ada yang kubur. Hidup dikubur di jurang. Anak kandung sendiri pun tega kau sakiti. Kalau aku bisa tangkap kau, pasti kau kuhancurkan berkeping-keping. Tulang-tulangmu kuguling jadi tepung untuk makanan ikan, jantung dan paru-paru anjing. Biar kau tak bisa menyatu selama-lamanya. Ibu mohon padamu. Berhenti memaki, ya? Memaki dia kenapa? Humph! Membunuhnya pun takkan menghilangkan dendamku. Kau takut aku memakinya? Jangan-jangan kau masih memikirkan ayahmu yang pantas masuk neraka. Dan digering dalam minyak ITU? Senior. Marah tidak ada gunanya. Lebih baik kita cari cara keluar. Senior, apakah kau tahu ada jalan keluar lain di sini? Jalan Kilyer? Hahaha. Aku menikah dengan gongsan tua itu lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak tahu ada kolam air seperti ini. Dan gua batu di dalam perkebunan. Mana mungkin tahu jalan keluar? Kita bisa manfaatkan pohon ini. Pohon ini bisa buat apa? Sederhana, kita hanya perlu membuat tali dari kulit pohon. Aku naik dulu, lalu menarik kalian ke atas, kan? Ide bagus. Wajah, Jinlun. Lebih baik kita pikirkan cara menyelamatkan saudara yang. Betul, kita datang bersama. Hahaha. Saudara Ma. Kamu baru kenal yang gua beberapa hari, haha. Mau mati-matian buat dia? Benar, aku belum lama kenal dia, tapi aku kagum. Dia pria sejati. Aku nggak mau lihat dia kehilangan nyawa. Saudara Ma, jangan buru-buru. Mending lihat dulu pendapat Jinlun. Ahaha, orang tua ini juga nggak punya ide. Yang gue itu muda dan emosional. Merusak rencana pemilik lembah, kita juga nggak bisa terlalu mencolok membantunya. Apalagi Tuan Gongsan punya cara. Dan memperlakukan kita dengan sopan, sudah jadi tamu orang. Kita juga nggak bisa memusuhi mereka. Lebih baik tunggu dan lihat. Ada benarnya juga. Sayang sekali Nona Long itu. Lihatlah, bunga segar mau ditancapkan di kotoran sapi. Dinikahkan dengan kakek tua brengsek. Wahahaha. Hahaha. Wahahaha. Naik terus nggak peduli kita. Ibu, kakak yang bukan orang seperti itu, HMPH. Bodoh, kamu nggak ngerti. Ibu kasih tahu, menghadapi pria nggak boleh santai sedikit pun. Kalau nanti kamu nikah sama dia, harus dikontrol ketat.
Jangan jauh-jauh dari suami. Suami itu cuma dalam jarak 1 zhang. Ibu sengsara. Salah kakekmu nggak kasih nama yang bagus. Namanya Qiu Qianqi. Qianqi itu Serratus Shang. Di luar 100 zhang mana ada suami? Ibu, siapa bilang aku mau nikah sama dia? Tadi aku menarik kalian naik. Ibu, aku nggak salah kan? Kakak yang bukan orang seperti itu. Kamu cukup jeli. Ibu, aku bantu kamu. Senior, istirahat dulu sebentar. Aku tarik Lue naik. Nona Alve, pegang erat talinya. Aku datang. Siapa ini? Kamu masih berbuat apa di sini? Hei. Kamu pecundangku. Mau bawa lagi? Pemilik lembah bilang, siapapun gak boleh mengganggu pernikahan. Hari ini aku rela mati untuk menghentikanmu. Fan Yuan, kamu kenal aku? Budak anjing, bahkan nenekmu. Harusnya mati 1000 kali. Kakak Yang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di mana ibuku? Ibu, hati-hati. Ibu, kamu baik-baik saja? Senior, kungfunya luar biasa. Jika kamu makan kurma di bawah tanah selama 18 tahun, kamu juga akan menguasai teknik ini. Nok, bunuh Fan Yuan untukku. Pergi. Ibu, senior fan, dia bukan orang jahat. Senior, mereka tidak punya dendam dengan kita. Menurutku, Diam. Cepat pergi. Dia adalah murid Gong Sun Zi, si pembawa sial. Anjingnya si pengkuri bayangkan. Jika aku tidak menghancurkan semua milik si Tiandeng, bagaimana bisa melampiaskan kebencianku? Cepat pergi. Cepat. mati kau. Wah, senior, teknik biji kurmamu benar-benar luar biasa. Si kakek berjanggut putih itu sudah lama mati karena pukulanmu. Tidak perlu membuang waktu untuk menguburkannya. Untuk apa membuang waktu untuk budak anjing itu? Biarkan anjing liar yang menguburkannya. Kita naik ke gunung. Aku akan tunjukkan pada Gong Sun Zi si bajingan itu.
Istrinya yang tidak bisa dibunuh telah kembali. Ahahaha. Kita istirahat sebentar di sini. Nona Elvi, ambilkan aku baju Rami. Dan kipas daun. Ibyo, untuk APA senyo ini? Si bajingan itu tahu tanganku sudah patah. Jadi dia tidak akan takut melihatku. Aku akan menyamar sebagai pamanmu. Membuatnya ketakutan. Lalu membunuhnya saat ada kesempatan. Senior, untuk penyamaran, aku punya barang bagus. Topeng kulit manusia. Ah, Kostum yang bagus, sempurna. Nona Long, pemilik lembah bilang tamu sudah menunggu di luar. Silakan segera berganti pakaian dan keluar untuk klarifikasi. Di mana Nona Ve? HM, hamba tidak tahu. Pergi, ya. Silakan pemilik lembah minum teh. Pemilik lembah Gongsan, kapan pengantin barumu akan keluar? Semuanya. Pengantin wanita mungkin masih malu, silakan duduk dulu. Pengantin wanita akan segera datang, tunggu sebentar. Nona naga itu cantik luar biasa, tiada duanya di dunia. Pemilik lembah benar-benar beruntung, mari kita ucapkan selamat. Hahaha, terima kasih semuanya, silakan duduk. Hahaha, pemilik lembah akhirnya mendapatkan apa yang diinginkan. Tunggu saja, hahaha. Waktu yang baik telah tiba, keluarkan pengantin wanita. Cepat lakukan upacara pernikahan. Waktu yang baik telah tiba. Pasangan pengantin bersujud kepada langit dan bumi. Saya Gong Sunsi hari ini menikahi Nona Liu sebagai istri. Percaya kepada langit dan bumi. Hahaha.
Pasangan pengantin bersujud, bagaimana dengan yang lama? Siapakah Anda? Pemilik lembah menikah, mengapa tidak memberitahu teman lama? Hahaha. Bagaimana kalian? Bisa datang? Mengapa tidak langsung bertanya mengapa kami tidak mati? Bibi Guer. Aduh Bibi, aduh. Gong Sunji, hari ini adalah hari bahagiamu. Saya datang untuk memberi selamat. Mengapa tidak menyapa kerabat seperti saya? Saya tidak mengenal Anda. Dari mana hubungan kerabatnya? Hahaha. Hahaha, benar-benar mudah lupa. Bahkan melupakan kerabat seperti saya. Coba lihat lebih baik. Bibi, buka mulutmu. Cepat telan. Apa ini obat penawar? Obat penawar memang ditemukan. Kamu juga minum. Bagus sekali. Ayo kita pergi. Bibi, jangan buru-buru. Ada pertunjukan menarik. Tunggu sampai selesai menonton, baru kita pergi. Baik, aku ikut kamu. Apakah Anda adalah Iron Palm Water Floater? Xiao Qianren, Senior Xiao. Saya pikir semua yang mengenal saya sudah mati. Ternyata masih ada satu yang tersisa. Mungkin Anda adalah penipu yang mengaku-aku. HMPH, bagaimana Anda tahu saya bukan? Lebih dari 10 tahun yang lalu, Qiu Qianren pernah menulis surat kepada saya. Jika Anda adalah Qiu Qianren, maka surat itu pasti palsu. Kapan aku pernah menulis surat untukmu? Omong kosong. Panggil orang. Pergi ke ruang kerjaku, ambil surat di kotak brokat itu. Ya! Gigi tanah rasa kapal perang. Kakak laki-laki tewas di puncak besi oleh Kuo Jing dan Huang Rong. Apa? Kakak laki-lakiku meninggal? Tuan, Jangan banyak bicara. Lanjutkan baca. Cepat. kakakmu sangat malu selama bertahun-tahun melakukan banyak kejahatan. Dalam pertarungan Huashan ini, kakak mendapat pencerahan dari Master Yideng. Sudah lama meletakkan pisau pembunuh dan memeluk 3 permata. Waktu istirahat singkat, ikatan duniawi sulit diputus, di samping lentera hijau dan Buddha kuno. Sudah sering mengingat kebahagiaan kita dulu. Menghadap angin. Hanya berdoa untuk banyak berkah, kapan Cien itu? Masih tidak mau mengakui kalau kamu palsu? Kakak, adik, kalian tahu penderitaanku? Gong Senji. Kamu masih ingat aku?
Kamu. Aku adalah istrimu. Qiu Qianqi yang tidak bisa dibunuh. Murid memberi salam kepada Nyonya. Tidak mungkin. Guo'er. Nenek tua ini sudah sangat tua. Usianya sepertinya 2 kali lipat darinya. Bagaimana bisa jadi istrinya? Gong Sanhi bilang istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Kenapa dia kembali lagi? Kalian semua mundur. Mundur. Dasar perempuan hina. Arwahmu terus mengganggu, merusak acara bahagiaku. Ayah, kau masih belum sadar salahmu? Ayah, cepat minta maaf pada ibu, biarkan dia memaafkanmu. Aku minta maaf padanya? Aku minta dia memaafkan? Apa salahku? Kau mengurungnya di dasar lubang langit. Membuatnya hidup tidak mati tidak selama belasan tahun. Ayah, tahukah kau betapa ibu menderita? Dasar hina. Hatimu seperti kalajengking beracun. Kau pantas mendapat hukuman. Dulu kau sengaja mendorongku ke semak bunga hijau. Membuatku menderita tusukan ribuan jarum. Kau tahu? Kau yang menaruh pil tanpa cinta di dalam es. Membuatku minum juga mati, tidak minum juga mati. Kau tahu? Ibumu adalah orang yang berhati kejam seperti ini. Dia juga memaksaku. Memaksaku membunuh seorang wanita yang kucintai. Putri tahu. Dia adalah Roel. Ja. ITU Ruer. Kamu wanita yang kejam dan jahat. Kamu menyuruhku membunuh Ruer. Ibu. Ternyata di dunia ini antara pria dan wanita banyak sekali kebohongan dan pengkhianatan. Guo'er. Suami istri saling balas dendam. Aku tidak mau melihat lagi. Ayo kita pergi. Benar, dia kembali kali ini untuk balas dendam. Tapi urat tangan dan kakinya sudah putus, bagaimana bisa balas dendam? Hahaha. Eyang. Nona Gongsun. Tuan Gongsan. Dia adalah istri pertamamu. Kamu bilang sangat mencintainya. Mengapa memperlakukannya seperti ini? Jika istrimu belum mati, mengapa kamu memaksaku untuk menikahimu? Kamu begitu kejam. Bahkan jika aku menikahimu, apakah kamu akan memperlakukanku seperti ini juga? Benar, Gong Sun Si pasti menipumu. Nona Long, kamu memang pintar. Adik Liu. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan wanita jahat ini? Aku mencintaimu lebih dari apapun. Jika aku punya niat jahat sedikit pun padamu, biarlah aku dihukum mati. Tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Sudah tidak ada gunanya lagi. Di dunia ini, aku hanya ingin dicintai olehnya seorang. Dan aku hanya mencintainya. Bahkan jika kamu mencintaiku 100 kali lipat, aku sama sekali tidak menginginkannya. Mohon Tuan Gu mencabut perjanjian pernikahan ini. Kamu bilang tidak punya niat jahat sedikit pun padaku. Kamu melemparku ke kolam buaya. Tapi menipunya untuk menikahimu. Inikah yang kamu sebut niat baik? Kamu tahu dia keracunan bunga cinta yang tidak ada obatnya. Tapi tidak memberitahunya. Inikah juga yang kamu sebut niat baik? Guo'er. Benarkah begitu? Sudah minum obat penawarnya. Dia bahkan melemparkanmu ke kolam buaya. Tenang, aku sudah keluar sekarang.
Baik, hari ini kita akan binasa bersama. Oh, ada senjata tajam saat upacara pernikahan. Tidak baik. Ah. Hehehe, ternyata pengantin wanita juga tidak ingin upacara berjalan lancar. Karena kau begitu kejam, kita tidak perlu lagi bersikap sopan. Guoer, tangkap pedangnya. HMPH, baiklah. Bibi, hari ini kita bunuh bajingan ini, balas dendam untukku. Balas dendam untukmu. Maksudku, dia sudah terlalu banyak berbuat jahat, tidak bisa dimaafkan. Haha, ingin membunuhku? Tidak semudah itu. Pedang hati suci gadis Gyo. Guoer, ada apa? Kenapa kau tidak menghiraukanku? Guoer. Bibi, aku tidak bisa melihatmu. Juga tidak bisa mendengarmu. Kenapa? Hahaha, dia terkena racun bunga cinta. Racun belum hilang, bagaimana bisa hatinya terguncang? Pedang gadis giok kalian tidak bisa digunakan lagi, hahaha. Guoer. Kau memberiku obat penawar, tapi kau sendiri tidak meminumnya. Bibi, Kenapa kau begitu bodoh? Liu, kau meminum satu-satunya pil penawar. Kau sudah bebas dari racun? Kau membunuh Guoer. Aku akan membunuhmu, balas dendam untuk Guoer. Bibi, hati-hati. Pedang bukan pedang, golok bukan golok, pedang adalah pedang, golok adalah golok. Katanya semua terlambat kembali. Nenek tua brengsek, diamlah. Serang wajahnya, tusuk punggungnya. Tusuk sisi kirinya. Pukul lengan kanannya. Ibu, jangan berteriak-teriak lagi. Benar, saudara, jangan tertipu nenek tua ini, dia ingin melahkan kita. Hahaha. Bagus sekali kau, Yang Guo. Hebat, hebat. Senior Qiu, ilmu bela dirinya sangat mendalam. Yaitu membuat lawan yang sempurna menjadi tidak sempurna. Sungguh mengagumkan, hahaha. Ilmu bela diri bajingan ini adalah yang kuajarkan. Sepanjang hidupnya ada dalam ingatanku. Aku hanya membenci diriku sendiri, tidak bisa membunuh bajingan ini.
Qiu Qianqi, aku akan membunuhmu. Tusuk punggungnya. Bibi, bagaimana kabarmu? Aku tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu. Aku sendiri yang hadapi dia. Hati-hati. Kamu lihat aku apa? Aku hanya menyuruhmu membunuh musuh. Siapa yang suruh kamu menyelamatkan orang? Aku tidak peduli hidup mati gadis ini. Lebih baik mati, ibu. HMPH. Kalian berdua suami istri memang cocok. Tidak ada sedikit pun hati nurani. Ibu Suri. Hei Tai, hei Tai. Dia melihat pedang di pinggang kanan menghujam ke cermin. Wah, jurus pedang yang kamu pakai ini, aku belum pernah lihat. Ini jurus seruling Giok Pulau Persik. Bibi, aku tunjukkan lagi jurus jari ajaib. Pedangnya mengarah ke bahu kanan, pedang penjaga di rusuk kiri. Hati-hati, masih ada pedang dan golok di bagian atas. Kau pikir mudah membunuhku? Kuer, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Iya. Pergi ambilkan ayah dan kakak yang secangkir teh. Ibu, kamu baik sekali. Aku ibumu, mana mungkin tidak baik. Ayah, kakak yang, kalian haus kan? Kakak yang, minum teh. Terima kasih, Nona. Pelan-pelan. Berikan mangkukmu padaku. Paranoid. Anakmu benar-benar bodoh. Mana mungkin ada racun? Belum tentu. Kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Sampai sekarang masih belum menyesal dengan tulus? Pergi minta maaf pada ibu. Minta maaf padanya. Tidak mungkin. Baka.
Barusan kamu menggunakan jurus darah giok warisan leluhur. Menyerang titik akupunturnya tidak ada gunanya. Tapi sekarang jurus darah gioknya sudah pecah. Kamu bisa serang pedang darahnya. Kamu memberiku minum teh darah? Benar, hahaha, itu darahku. 20 tahun yang lalu sudah kukatakan padamu. Jurus darah giok keluarga Gongsan sulit dilatih tapi mudah dipecahkan. Tidak boleh terkena sedikit pun daging, lebih baik tidak usah dilatih. Kamu, ayah tidak mau. Ya. Ayah, mataku ayah. Ayah. Nenek jahat. Kamu mengkhianatiku. Nenek jahat. Ha, nenek jahat. Kamu babi tua. Kamu membuatku menderita di dunia ini. Membutakan satu matamu, ini hanya sedikit bunga. Kamu begitu kejam. Aku sangat menyesal dulu tidak membunuhmu. Kamu meniso? Aku juga menyesal. Aku menyesal mengajarimu ilmu bela diri. Seolah membantumu menghabisi musuh, bahkan menikahimu yang berhati serigala. Pengkhianat tak tahu terima kasih. Kamu tidak laki-laki, tidak perempuan, kejam dan licik. Nenek jahat yang bengis dan semena-mena. Aku buta, bagaimana bisa menikahi wanita sepertimu? Aku tulus padamu. Setiap hari memberimu makan, tempat tinggal, melahirkan anak untukmu. Setia melayani suami dan anak. Tapi kamu mengkhianatiku. Apakah hari ini kamu tidak ada sedikit pun penyesalan? Aku menyesal menjadi suamimu selama 7 tahun. 7 tahun itu, tidak ada sehari pun aku bahagia. Setiap hari aku seperti anjing mendengar omelanmu. Sedikit melanggar keinginanmu, langsung kau marahi aku. Lembah leluhurku menjadi kerajaanmu. Murid-muridku semua jadi budakmu. Hidup bersama wanita sepertimu, lebih baik mati. Bahkan tanpa rowel. Aku juga akan membunuhmu. 7 tahun jadi suami istri. Meskipun aku agak ketat padamu. Langsung kau bunuh aku? Satu hari suami istri, 100 hari kasih sayang. Kamu tidak memberi sedikit pun perasaan suami istri. Baik, hari ini kita selesaikan. Pergi. Ayah babi ini, kubunuh? Ibyo. Dia tetap ayahku. Nenek jahat, kubunuh kau. Ya.
Senior Qiu, urusanmu sudah selesai, aku pamit. Tunggu. Yang Guo, yang lain boleh pergi, kamu tidak boleh. Kenapa? Karena kamu melihat tubuh putriku. Apakah begitu saja pergi? Ibu, Aku tidak sengaja menyinggung putrimu. Nona Gongsan, maafkan aku. Yang? Apa yang tidak cocok dengan putriku? Dia secantik bunga. Menikah denganmu merendahkanmu, ya? Wah, ibu. Dengan mas kawin yang lengkap dan lilin yang sudah siap. Tamu juga sudah ada, kalian berdua menikah hari ini saja. Ibu, bukankah kamu sangat ingin menikah dengan dia? Ibu yang memutuskan untukmu, tidak baikkah? Niat baik senior. Saya sangat berterima kasih. Tapi hati saya sudah milik orang lain. Sungguh tidak bisa menikahi putri Anda. Yang, jangan bilang putriku tidak secantik bunga. Tidak ada yang tidak cocok denganmu. Bahkan jika dia jelek sekalipun, kamu tetap harus menikahinya. Wah, nenek tua. Kamu dan Gong Sun Si memang pasangan yang cocok. Suamimu memaksa gadis menikah. Dan kamu memaksa pemuda menikahi putrimu. HMPH, nenek tua. Aku tanya, tidak bisakah dia menolak? Tidak boleh, tidak boleh. Ada, Ada, Kichiku. Nenek tua ini lebih kuat dariku. Tunggu sampai tidak ada kurma lagi. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Yang, kamu benar-benar tidak mau menikahi putriku, ya? Ibu, jika kamu berkata lagi, aku akan bunuh diri. Yang, kamu benar-benar tidak mau menikahi putriku, ya? Senior, Yang Kuo mohon maaf, tidak bisa memenuhi permintaan. Maafkan saya. Nona Gongsun, kebaikanmu takkan terlupakan. Jaga dirimu baik-baik. Yang Kuo, tahukah kamu hanya punya 36 hari lagi untuk hidup? Kamu tidak mau menikahi putriku. Apakah kamu tidak peduli dengan nyawamu sendiri? Tunggu, Bibi, Senior Qiu. Bisakah kamu mengobati racun bunga cinta? Ibu. Berikan obat pada Kak Yang. Aku tidak akan menikah. Aku akan menemanimu seumur hidup, baik? Aku akan menemanimu mencari paman. Bodoh, NAK. Ibu, bukankah ini semua untuk kebaikanmu? Ibu, aku sudah cukup bahagia bisa mengikutimu. Aku tidak akan menjadi biarawan lagi, tidak akan pernah lagi. Anakku, mengapa nasibmu begitu menyedihkan? Keluarga Yang, kalau kau tidak mau menikahi putriku juga tidak apa.
Tapi kau harus berjanji akan membantuku menyelesaikan satu hal. Kalau berhasil, aku akan memberimu penawarnya. Kau benar-benar masih punya penawarnya? Sebenarnya dulu aku menyimpan 3 butir. 1 butir diberikan kepada si tua Gong Sunzi. 1 butir lagi diambil oleh si tua itu saat aku mabuk. Kemudian jatuh ke tangan Yang Kuo, dan dia memberikannya padamu. Masih ada 1 butir lagi. Aku selalu menyimpannya di tubuhku. Sudah lebih dari 10 tahun. Untuk berjaga-jaga. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin kau mengambil kepala 2 orang. 1 adalah Gong Sunzi. 1 lagi siapa? Tidak. Guojing dan Huangrong. Kenapa kau tidak mengenal mereka? Mengenal, dan kebetulan mereka adalah musuhku. Bahkan tanpa perintahmu. Aku akan membunuh mereka. Kau serius? Untuk apa aku menipumu? Kalau begitu, minumlah setengah butir Jue King dan dulu.